Bisnis memerlukan jaminan untuk mengurangi risiko dan memberikan keyakinan pada pihak lain, seperti kreditur atau partner bisnis, bahwa kewajiban akan terpenuhi. Dalam lembaga keuangan dan sistem perbankan, jaminan dalam perjanjian kredit berfungsi untuk pengamanan kredit yang diberikan kepada nasabah debitur apabila terjadi kemacetan kredit. Jaminan dapat berupa aset atau kekayaan atau agunan yang diserahkan sebagai jaminan pinjaman, atau berupa dokumen finansial seperti bank garansi, surety bond, dan corporate guarantee, yang keseluruhannya adalah untuk menjamin pemenuhan kewajiban dalam transaksi. Memahami jenis-jenis jaminan dalam perjanjian utang piutang sangat penting bagi pihak yang terlibat. Sebab jaminan didefinisikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada pemberi pinjaman atau kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa penerima pinjaman atau debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perjanjian. Terkait hal itu, pemilihan jenis jaminan yang tepat tentu akan memberikan perlindungan hukum yang optimal dan meminimalkan risiko bagi kreditur maupun debitur. Setiap jenis jaminan memiliki karakteristik dan mekanisme eksekusi yang berbeda-beda, sehingga perlu dipertimbangkan secara cermat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi para pihak. Dalam perjanjian utang piutang, jaminan berperan penting sebagai bentuk keamanan bagi kreditur terhadap risiko gagal membayar utang oleh debitur. Di Indonesia, terdapat beberapa jenis jaminan yang diatur oleh hukum. Pemahaman yang tepat mengenai masing-masing jenis jaminan akan membantu para pihak dalam menentukan pilihan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Adapun jenis-jenis jaminan dalam perjanjian utang piutang menurut hukum di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jaminan pribadi atau personal guarantee. Dalam jenis jaminan ini, pihak ketiga sebagai penjamin bertanggung jawab atas pembayaran utang jika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Dalam praktek hukum, personal guarantee dapat berupa penanggungan atau borgtoch, yakni jaminan dari perorangan terhadap suatu utang. Hal ini diatur pasal 1820 KUH Perdata. Lalu ada dikenal bank garansi, yaitu jaminan dari bank untuk memastikan kewajiban pembayaran suatu pihak. Dan yang terakhir ada corporate guarantee, yaitu jaminan dari suatu perusahaan untuk utang perusahaan lain, di mana badan hukum perusahaan itu sendiri akan bertanggung jawab. Yang kedua adalah jaminan kebendaan. Jenis jaminan ini merupakan hak mutlak yang melekat pada suatu benda tertentu dan dapat digunakan untuk menjamin pelunasan piutang atau utang debitur kepada kreditur, memberikan kepastian hukum dan hak prioritas kepada kreditur jika debitur gagal bayar. Dalam praktek hukum di Indonesia, benda yang dijadikan jaminan bisa berupa benda bergerak atau tidak bergerak, seperti hak atas tanah, kendaraan, ataupun mesin-mesin. Jaminan kebendaan kemudian dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yakni hipotek. Jaminan ini adalah hak kebendaan atas barang tidak bergerak yang dijadikan jaminan untuk pelunasan suatu utang. Menurut pasal 1162 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, hipotek memberikan hak kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang yang dihipotekkan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya. Objek hipotek umumnya meliputi kapal dengan tonase tertentu dan pesawat terbang.
Perlu dicatat bahwa tanah dan bangunan tidak lagi menjadi objek hipotek sejak berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan. Gadai, jenis jaminan ini adalah hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh debitur sebagai jaminan utangnya. Berdasarkan pasal 1150 KUH Perdata, kreditur berhak menahan barang tersebut hingga utangnya dilunasi. Jika debitur wan prestasi, kreditur dapat menjual barang gadai untuk melunasi utangnya. Contoh barang yang dapat digadaikan meliputi perhiasan, kendaraan, atau barang elektronik. Gadai memberikan kepastian bagi kreditur karena jaminan barang berada dalam penguasaannya selama masa perjanjian. Hak tanggungan. Jenis jaminan hak tanggungan ini merupakan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah untuk menjamin pelunasan utang tertentu. Hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, di mana hak ini memberikan kedudukan yang kuat bagi kreditur karena memiliki sifat yang mudah dan pasti dalam pelaksanaannya. Dengan kata lain, memberikan hak kepada kreditur untuk menguasai dan menjual objek tersebut jika debitur wan prestasi. Objek hak tanggungan meliputi hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, kreditur berhak menjual objek hak tanggungan melalui pelanggan umum untuk melunasi utang melalui pelanggan umum untuk melunasi utang. Resi gudang. Jenis jaminan merupakan surat berharga bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang, yang diterbitkan oleh pengelola gudang yang terakreditasi dan disetujui oleh otoritas terkait seperti Bapepti. Resi gudang berfungsi sebagai surat bukti sah yang dapat dialihkan, digadaikan sebagai agunan kredit ke bank atau lembaga keuangan, dan digunakan dalam transaksi jual-beli tanpa perlu memindahkan barang fisik yang disimpan. Fidusia merupakan jaminan kebendaan yang merupakan pengalihan hak kepemilikan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagai jaminan pelunasan utang. Dalam sistem fidusia, pemilik asli atau pemberi fidusia tetap menguasai benda jaminan tersebut, namun hak kepemilikannya secara hukum beralih kepada pihak kreditur atau penerima fidusia, sehingga kreditur memiliki kedudukan yang diutamakan jika debitur wan prestasi atau lalai membayar utangnya. Demikian, semoga bermanfaat. Salam dari Hasudungan Silaen, advokat pengacara yang berkantor di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Horas, dan sampai jumpa.